Hai, selamat datang di Titik Jeda, tempat kita ngobrolin segala keresahan mahasiswa Gen Z sambil stop dulu dari chaosnya hidup yang gak ada habisnya. Gua Hasya, and today kita bakal bahas salah satu struggle terbesar mahasiswa, yakni insecurity. Yap, si perasaan gak cukup baik, gak cukup keren, atau gak cukup apapun itu. Lo sendiri pasti pernah ngerasain ini kan? Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin kenapa insecurity ini sering banget nyangkut di hidup mahasiswa. Gimana cara ngehandle-nya? Dan most importantly, lo gak sendirian. So, grab your coffee, take a deep breath, and let's dive in. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, let's define dulu gak sih? Apa sebenarnya insecurity itu? Basically, insecurity itu rasa gak percaya diri yang muncul karena kita tuh ngerasa gak cukup. Gak cukup pintar, gak cukup cantik, gak cukup ganteng, atau bahkan gak cukup untuk sukses. Dan jujur aja, sebagai mahasiswa, pressure buat ngerasa selalu cukup itu tinggi banget. Misal, lo lihat temen lo yang dapat IPK tinggi. Terus tuh dia aktif organisasi. Tapi, somehow mereka masih bisa hahihi, masih bisa nongkrong sana sini. Dan sementara lo tuh udah belajar mati-matian. Tapi masih ngerasa kayak kurang gitu. Dan akhirnya lo mikir, kok kayak gue gak capable banget ya dibanding temen gue, dibanding mereka. That insecurity right there. Tapi fun fact-nya adalah insecurity ini sebenarnya bagian dari manusia itu sendiri loh guys. Everyone feels it. Bahkan orang yang kelihatannya super confident itu tuh juga punya momen insecure-nya. Jadi kalau lo ngerasa gitu, don't be too hard on yourself. Oke? Sekarang kita ngomongin Gen Z. Let's talk about why Gen Z, especially mahasiswa, itu tuh sering banget kena vibes insecure. Yang pertama jelas sosial media. Lo tahu kan, scroll-scroll Instagram atau TikTok yang lo lihat apa? Yap, orang-orang yang kayak hidupnya perfect banget. Mereka jalan-jalan, mereka menggunakan outfit yang keren, terus mereka posting tentang achievement mereka. Dan semuanya tuh kayak terlihat effortless gitu. Padahal, apa yang lo lihat di sosial media itu cuma highlight. Bukan kehidupan mereka yang asli. Bisa aja di real life mereka juga struggle kan. Tapi, kita tetap aja tuh ngebandingin hidup kita yang berantakan sama versi terbaik dari mereka. Apakah itu fair? Enggak kan? Terus nih yang kedua, tekanan akademik. Sebagai mahasiswa zaman sekarang nih, kita dituntut gak cuma buat pintar di kelas aja, tapi juga harus aktif di organisasi, punya soft skill, punya networking yang bagus, and apa lagi? Pokoknya itu semua tuh exhausting banget gak sih? Kalau lo gak bisa ngikutin, ya muncul deh tuh insecure. Gue bakal sukses gak ya? Apa gue bakal kalah sama teman-teman gue? Jawabannya apa tuh? Gak tahu. Tenang. Sekarang
Gimana sih cara kita deal with insecurity ini? Gue tahu ini tuh gak gampang ya. Tapi mungkin beberapa tips kecil ini bisa lo coba. Pertama, stop comparing yourself. Lo punya jalan hidup sendiri. Lo gak usah bandingin diri lo dengan orang lain. Lo gak usah bandingin progres lo sama orang lain. Lo tuh fokus sama apa yang lo lakuin sekarang. Lo tuh unik, oke? Yang kedua, appreciate small wins. Kadang kita tuh terlalu fokus sama yang belum kita capai. Sampai lupa apresiasi buat diri kita bahwa kita itu udah melakukan hal-hal kecil. Contohnya, seperti kayak kita berhasil bangun pagi atau berhasil mengerjakan tugas. Yang ketiga, surround yourself with positive people. Temenan sama orang-orang yang bikin lo feel good, itu tuh ngaruh guys. Tapi, kalau lo temenan sama orang yang toxic, itu tuh juga makin deh insecure lo, sumpah. Kata gue, cari temen yang bener-bener temen. Yang ngedukung lo, yang tahu gimana kisah hidup lo, dan tanpa judgement gitu loh. Yang keempat, take a break. Kayak nama podcast ini, lo tuh butuh jeda. Jangan terlalu keras maksain diri lo. Kadang kita tuh perlu istirahat. Karena itu tuh penting. Daripada lo tuh terus-terusan nge-push diri lo, akhirnya lo burn out dan lo gagal di semua hal. Dan yang terakhir, remember this. Insecurity itu gak berarti lo tuh gagal. Lo itu cuma butuh waktu. Itu tuh cuma tanda bahwa lo punya ruang buat berkembang. Tapi jangan biarkan insecurity itu mengontrol diri lo. Paham? Itu dia obrolan kita soal insecurity. Gue harap setelah denger ini, lo jadi ngerti kalau lo gak sendirian. Dan jangan lupa, berhenti sejenak, itu bukan kelemahan. Itu justru cara kita buat lebih kuat. Thank you banget udah dengerin Titik Jeda. Gue Hasya pamit dulu. Tapi kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang pastinya relate. Stay tuned, stay safe, and stay kind.